Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Teknofit akan mempresentasikan proyek kami bernama Edu. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Galima Utama, teman saya. Nama saya Faizul Kamal. Saya Rizky Saputra Alamir. Nama saya Jabriel Masena Javier Janto. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan apa sih Edu itu? Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut terkait proyek kami yaitu Edu, kita lihat dulu tema-tema SDGs yang kita cakup dalam proyek Edu ini. Yang pertama ada Quality Education atau kualitas dari pendidikan, kemudian ada Decent Work and Economic Growth atau kerja berkualitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah Reduce Inequalities, di mana kita mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya kita fokus terhadap apa sih Edu itu. Jadi dapat kita lihat Edu merupakan sebuah aplikasi berbasis AI yang dapat membantu murid SMA untuk menemukan beasiswa. Nah, dapat kita lihat juga user personal dari Edu. Ini yang pertama, faktanya karena ini merupakan target pasarnya itu anak-anak SMA, itu memiliki rentang usia antara 18 sampai 21 tahun. Kemudian untuk siswa-siswa tersebut karena mencari beasiswa, mayoritas itu tergolong dalam ekonomi yang kurang mampu. Kemudian yang terakhir adalah mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih beasiswa. Kemudian kita lihat goalsnya itu apa sih? Nah, sebagian besar dari mereka berusaha mencari beasiswa dengan tujuan seperti mendapatkan universitas yang bagus. Kemudian yang kedua adalah yang pasti adalah mendapatkan beasiswa untuk mengurangi beban orang tua ataupun membuat mereka bangga. Kemudian yang ketiga, atau tindakan yang mereka lakukan. Nah, setelah kita identifikasi, kita temukan bahwa mereka itu rata-rata itu memiliki sifat yang aktif, entah itu aktif mencari informasi beasiswa, aktif di organisasi ataupun aktif lainnya. Kemudian yang kedua adalah dia tuh mencari berbagai sumber baik dari sosial media maupun internet, bahkan ke guru-guru yang ada di sekolahnya, baik itu guru BK maupun guru di SMA, untuk mencari tentang informasi terkait perkuliahan dan juga tentang beasiswa. Kemudian yang terakhir adalah pain yang mereka rasakan. Seperti yang pertama, ketika dia berusaha naik jenjang dari SMA ke tingkat perguruan tinggi, mereka merasakan beberapa pain. Seperti pertama, bingung untuk menentukan langkah tujuannya. Nah, kemudian banyaknya informasi yang tersebar itu membuat mereka bingung sendiri. Misalnya ada beasiswa di Instagram mengatakan ada beasiswa A, kemudian di platform lain ada beasiswa B, kemudian gurunya juga bilang ada beasiswa C. Jadi informasinya sangat tersebar. Nah, inilah yang ingin kita solve, yang kita ingin temukan solusinya dengan menggabungkan seluruh informasi tersebut ke dalam aplikasi bernama Edu yang berbasis AI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai BMC atau Business Model Canvas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvasnya. Yang pertama yaitu Game Partners, yaitu universitas menyediakan data jurusan, syarat dan syarat pendaftaran. Terus penyelenggara beasiswa itu menyediakan informasi dan syarat penerima, dan influencer itu dia menyediakan edukatif, contohnya motivator karir, penyiar informasi lomba untuk membangun kredibilitas. Terus ada SMA demografik, contohnya itu konten kreator populer dan di TikTok atau Instagram untuk menjangkau audiens target. Terus ada pihak BKSMA itu untuk merekomendasikan platform kepada siswa atau siswi secara langsung. Yang kedua ada Creativities, dia pengembangan algoritma untuk kemitraan strategis dengan pihak penyelenggara dan universitas, kampanye marketing, dan analisis data berkelanjutan. Terus ada key resource, algoritma pencocokan eksklusif, data seperti database atau katalog terbaik universitas atau beasiswa, jaringan mitra, rencana membangun relasi dengan 50 lebih influencer dan 20 lebih universitas. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Di value proposition itu sendiri ini isinya adalah fitur-fitur yang terdapat di aplikasi kami. Yang pertama adalah personalized matching atau tes kepribadian dan juga tes kecerdasan minat untuk rekomendasi beasiswa. Lalu yang kedua ada akses informasi beasiswa yang hidden gems. Yang tiga ada konsultasi karir. Konsultasi karir ini
terdiri dari sesi one-on-one bersama mentor alumni kampus ternama. Dan fitur ini opsional dan memiliki biaya tambahan. Yang ketiga, yang keempat adalah roadmap persiapan. Roadmap persiapan ini berisi rencana bertahap dengan pengingat waktu untuk pendaftaran beasiswa dan juga universitas yang dipilih. Lalu selanjutnya ada alat persiapan aplikasi. Di alat persiapan aplikasi ini berisi template esai beasiswa, panduan CV yang membuat CV yang menarik, dan juga modul latihan wawancara yang bisa diakses langsung di aplikasi. Selanjutnya adalah poin customer relationship. Di customer relationship ini, yang pertama ada dukungan via chat sosial media, yang kedua ada komunitas online pengguna, dan yang ketiga adalah konten edukasi berkala melalui email ataupun notification app. Lalu yang ketiga adalah channel. Di sini channel sendiri terdiri dari aplikasi mobile, iOS dan juga Android. Lalu yang kedua sosial media seperti Instagram, TikTok ataupun YouTube. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan bimbingan konseling di sekolah SMA ataupun SMK. Lalu yang keempat ada webinar bersama alumni atau expert. Lalu yang terakhir adalah affiliate marketing. Selanjutnya untuk cost structure, revenue stream, dan juga customer segment akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment, cost structure, dan revenue stream dari Edu. Di sini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Gali kalau ada user persona kami, tapi hanya karena kami mempunyai user persona bukan berarti customer segments kita cuma satu. Di sini kami mempunyai 5 customer segments, yaitu satu si ambisius, yaitu siswa SMA yang mempunyai ambisi tinggi. Jadi dia nggak mau tuh PTN random atau PTS random, maunya top 3 atau enggak luar negeri doang. Dan juga ada juga si bingung. Jadi si bingung ini nggak tahu dia daftar beasiswa itu di mana sih, atau universitas sekarang yang buka aja apa sih. Nah, itu kedua itu merupakan segmen utama kami. Lalu kami juga mempunyai segmen sekunder, yaitu orang tua calon mahasiswa. Pasti banyak kan nih ya orang tua yang bingung kurikulum sekarang itu pendaftaran universitasnya gimana sih, kapan sih, prosesnya gimana, karena beda banget kan ya dari kurikulum mereka gimana cara daftarnya. Nah, itu bisa nge-streamline prosesnya dan bisa merekomendasikan juga beasiswa. Lalu ada program persiapan universitas. Jadi contohnya les gitu, les intent bisa berkolaborasi dengan Edu untuk merekomendasikan beasiswa bagi murid yang mungkin ambisius tapi kurang ekonominya. Lalu ada juga terakhir penyedia beasiswa. Nah, penyedia beasiswa ini pasti sering banget nih bingung. Ini saya dapat orang-orang yang bagus gimana sih? Gimana kalau yang apply ke saya itu nggak bagus? Nah, Edu bisa membawa banyak orang ke beasiswa yang bukan hanya berkualitas tapi juga ambisius. Jadi selanjutnya di cost structure kami berencana untuk menggunakan 40% budget di pengembangan dan 20% untuk maintenance server dan cloud. Lalu 30% kami berencana untuk menggunakannya untuk pengiklanan. Lalu terakhir ada revenue stream. Nah, ini kami sangat simple. Kami revenue streamnya itu dari konsultasi, sponsorship dari beasiswa atau dari universitas swasta gitu, dan juga dari subscription yang premium. Oke, pelajaran yang kami dapat dari proyek BMC ini adalah satu, pentingnya kolaborasi ekosistem pendidikan, yang kolaborasi antara siswa, guru hingga berbagai pihak di ekosistem pendidikan berperan krusial untuk membuka kesempatan bagi mereka yang telah belajar dengan gigih dan tekun. Yang kedua itu diferensiasi produk. Kami menyadari banyak siswa khususnya anak SMA belum dijamah secara optimal.
oleh berbagai produk lainnya, karena produk serupa hanya memberikan informasi beasiswa khusus untuk mahasiswa S2 dan S3. Oke, selanjutnya yang ketiga itu jangkauan berbagai latar belakang ekonomi. Ternyata beasiswa sangat diminati baik di latar belakang ekonomi baik di latar belakang ekonomi rendah hingga tinggi. Hal ini disebabkan oleh rasa kebanggaan itu sendiri sebagai award selain meringankan biaya kuliah. Baik, segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi mengenai produk kami yakni Edu. Kami tutup dengan slogan kami yakni berpikir, berkreasi, berinovasi. Kami hadir, solusi pasti.